Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Marsela Rahman dengan NIM 062440111917, kelas 4 PJJD, nomor absen 20, jurusan Teknik Sipil, Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan. Pada hari ini saya akan memaparkan materi yang sudah diberikan oleh Ibu dosen Dr. Insinyur Sri Reski Artini, Sarjana Teknik Magister Engineering. Materinya berisikan tentang data, informasi, sistem informasi geografis. Data dan informasi, data itu adalah sekumpulan data-data fakta. Fakta adalah sesuatu yang dapat diamati dan dapat diukur, dan informasi itu prosesnya atau pengolahan data. Bila mana suatu informasi tidak berarti bagi usernya, itu pada saat user tidak membutuhkan informasi tersebut. Data dan informasi. Data merupakan bahasa matematikal dan atau simbol-simbol pengganti lain yang telah disepakati secara umum dalam menggambarkan suatu objek, manusia, peristiwa, aktivitas, konsep, atau objek-objek penting lainnya. Data juga merupakan raw fact atau suatu kenyataan apa adanya. Di sini juga ada contoh data dan informasi area DXW. Kalian juga bisa menemukan contoh-contoh lainnya. Pengertian dari informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Ciri-ciri informasi yang berguna antara lain: 1. Dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna. 2. Teliti atau akurat. Yang ketiga, relevan. Yang keempat, siap digunakan pada waktu yang diperlukan, timely. Yang kelima, mudah dimengerti. Yang keenam, singkat. Yang ketujuh, dapat dipercaya. Yang kedelapan, lengkap. Dan yang terakhir, mudah diperoleh. Sumber kesalahan yang biasanya terjadi pada informasi. Yang pertama, metode pengukuran dan pengumpulan data yang salah. Yang kedua, tidak mengikuti prosedur pengolahan yang benar. Yang ketiga, data hilang atau tidak terolah. Yang keempat, kesalahan mencatat atau mengkoreksi data. Yang kelima, kesalahan dalam prosedur pengolahan biasanya terjadi dalam pemrograman komputer. Dan yang terakhir, kesalahan yang disengaja. Relasi umum antara data dan informasi, input, processing, output, dan umpan baliknya. Yang pertama, dijadikan data. Yang kedua, dilakukan pengolahan, pemrosesan, konversi, transformasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, terjadilah informasi. Berikut siklus data dan informasi. Kita menginput data, lalu terjadilah prosesnya, yaitu referensi dan basis data, dilanjutkan oleh output informasi, dilanjutkan penerima, keputusan dan tindakan, hasil tindakan, dan balik lagi ke input data. Data dan informasi geografis. Data geografis atau data geospasial, yaitu data yang mendeskripsikan objek yang terkait dengan lokasi geografis dan memiliki komponen spasial dan tematik. Komponen spasial dapat digarisbawahi adalah data spasial berkaitan dengan lokasi dan hubungan dengan objek-objek. Pengamatan memiliki dua aspek dalam lokalisasinya. Lokalisasi absolut berdasarkan sistem koordinat dan hubungan topologis yang mengacu pada pengamatan lain. Dan komponen tematik, yaitu data komponen atau atribut tematik menjelaskan tentang karakteristiknya data spasial. Fitur geografis direpresentasikan oleh dua jenis data. Yang pertama ada data spasial dan yang kedua ada data atribut. Data atribut ini terdiri dari nama jalan, tambahkan rentang di sebelah kiri, tambahan rentang pada panjang untuk bepergian, petunjuk arah untuk bepergian. Berikut ada contoh gambar data spasial dan data atribut beserta tabel yang ada. Data spasial dapat dipresentasikan sebagai titik, garis, atau area yang didefinisikan pada referensi tertentu, misalnya sistem koordinat. Data atribut dapat dipresentasikan dalam bentuk teks
grafik, atau gambar yang terkait dengan lokasi spesifik data spasial. Secara teknis, baik data spasial maupun data atribut dikelola dalam sistem basis data. Salah satu cara para ilmuwan memahami dunia adalah reductioism yang merinci fenomena ke dalam bagian-bagian pokoknya. Semua hal yang dikaitkan dengan semua hal yang lain. Suatu sistem terdiri dari bagian-bagian, yaitu komponen dan elemen. Setiap bagian dapat merupakan sebuah sistem atau subsistem. Berikut ada contoh gambar sistem. Sistem informasi adalah suatu sistem gabungan manusia, mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi, operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Sistem informasi juga dapat diartikan sekumpulan komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi terkait untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian. Tujuan dan aktivitas sistem informasi adalah untuk menyediakan dan mensistemasikan informasi dari seluruh kejadian atau kegiatan yang diperlukan untuk mengendalikan operasi suatu organisasi. Dan aktivitas atau kegiatan yang dimaksud adalah mengambil, mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi, komunikasi yang diperlukan di dalam mengoperasikan seluruh aktivitas organisasi yang bersangkutan. Sistem informasi berbasis komputer dan tidak berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer dan tidak berbasis komputer. Kalau tidak berbasis komputer itu tidak mudah dikendalikan, tetapi tidak semua sistem informasi siap untuk segera diadaptasikan dengan sistem komputer. Bisa diartikan, satu, jumlah sistem informasi yang cukup banyak, yang kedua, dana yang sangat terbatas, yang ketiga, kompleksitas yang relatif rendah, yang keempat, penggunaan sistem informasi yang relatif rendah, yang terakhir, kecenderungan tetap mempertahankan tenaga manusia, dan lain-lain. Karakteristik sistem informasi tanpa dukungan komputer. Yang pertama, data disimpan dalam media yang harus dapat dibaca oleh manusia. Yang kedua, penelusuran data dilakukan oleh manusia. Kecepatan penelusuran menjadi relatif rendah, orde menit hingga jam, dan tidak menjadi prioritas tertentu. Yang ketiga, menjadi besar dan kompleks organisasi terkait. Makin sulit untuk memperoleh gambaran yang lengkap dengan cepat. Yang keempat, kecepatan pengolahan data yang ditentukan oleh kecepatan petugas terkait dalam menghitung, menyusun tabel, dan mengandalkan laporan. Yang kelima, transmisi pengiriman data informasi sebagian besar memerlukan fasilitas transportasi fisik dari media yang digunakan. Yang keenam, penggunaan sarana telekomunikasi masih sangat terbatas. Yang ketujuh, terdapat delay atau keterlambatan informasi yang cukup besar sebagai akibat keterbatasan penelusuran, pemrosesan, dan transmisi data. Karakteristik sistem informasi dengan dukungan komputer. Yang pertama, data tersimpan di dalam media perangkat yang dapat dibaca oleh mesin dan bersifat padat, hingga lebih mudah dan cepat untuk ditelusuri. Yang kedua, sekumpulan data yang berukuran besar dapat disimpan di satu lokasi saja. Yang ketiga, kecepatan pengolahan data yang sangat tinggi tergantung pada volume data, ruang penyimpanan, RAM, dan prosesor terkait. Yang keempat, transmisi data juga dapat dilakukan melalui sarana telekomunikasi. Yang kelima, delay atau keterlambatan yang terdapat di aliran data dan informasi relatif kecil, karena proses-proses penelusuran, pengolahan, dan transmisi data dapat dilakukan dengan cepat. Dan yang terakhir, lokasi pengembangan dan pengoperasian sistem tidak menghalangi kemudahan dalam memonitor dan mengkoordinasikan segala aktivitas terkait. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.